Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,78%. Dengan total market cap mencapai di 1,65 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,21% dan peningkatan volume sebesar 11,98%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi yang lumayan signifikan di angka 42.883 ya 1,64%. Artinya kemarin struktur 43 ribuan sayangnya jebol ya. Dan ini tinggal kita lihat nih MA50 nahan atau enggak. Gue lupa nih, kayaknya nahan deh kalau gue lihat dari harganya ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,97% di angka 2.339. Dan seperti biasa gue ingatkan, hari ini gue bagi jadi dua ya. Ini DJWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Untuk altcoins kita akan bahas nanti di sesi kedua. Dan buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DJWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan bahas di DJWT sesi kedua ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Oke, economic calendar untuk hari ini geser ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 31 Januari hari Rabu ya. Dari US itu akan keluar apa nih? Dari US akan keluar dua data penting. Tiga data penting ya. Yang pertama adalah ADP Non-Farm Employment Change. Untuk ini harapannya adalah dia itu lebih rendah dari ekspektasi karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Berarti harapan kita adalah lebih rendah daripada 145.000. Nah, untuk selanjutnya ada di sini Chicago PMI yang bulan Januari. Untuk harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi juga ya. Berarti lebih rendah daripada 48. Dan yang terakhir adalah crude oil inventory. Kita udah hafal ya. Harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok ya, untuk besok tanggal 1 Februari nih ya. Subuh akan keluar FOMC statement. Penting nggak? Kemarin ada yang sempat nanya di grup, penting nggak? Penting ya. Kenapa? Karena FOMC kita hari ini juga ya, atau lebih tepatnya nanti subuh itu akan langsung bersamaan dengan the Fed's interest rate decision. Dan lagi-lagi ini tentunya akan cenderung bisa mengguncang market. Ya, kenapa? Karena kalau sampai FOMC statementnya cenderung dovish ya, lalu the Fed juga mulai menurunkan interest rate, nah itu akan membuat indeks dolar kehilangan kekuatan ya, dan risk on asset cenderung akan meningkat. Jadi lagi-lagi harapannya apa? Statementnya dovish ya, kata-kata seperti kita akan harus melakukan quantitative easing, kita harus printing money, kita harus menyediakan apalah gitu ya, program-program tertentu. Dan untuk the Fed's interest rate decisionnya, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada forecast, itu alias turun. Nah, kalau sudah mulai turun, itu adalah pertanda bahwa the Fed sudah mulai akan melakukan QE secara perlahan. Walaupun nggak langsung ya, kemungkinan besar dia akan menurunkan dulu interest rate terus pelan-pelan QE gitu ya. Next, selanjutnya kita akan geser ke lebih malamnya, akan ada initial jobless claim ya. Untuk initial jobless claim ini jam 8:30 dan juga akan ada yang lain-lain nih. Nah, untuk ini detailnya kita bahas nanti besok ya, besok. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US di mana Vitalik Buterin mengatakan bahwa kita harus lebih hati-hati memix kripto dengan AI. Menurut dia akan ada beberapa kegunaan. Yang paling pertama yang menurut dia paling memungkinkan adalah untuk menggunakan AI sebagai a player in the game menurut dia ya. Jadi simpelnya menurut dia ini bisa menjadi source untuk insentif dari sebuah protokol untuk human inputs ya. Contohnya adalah untuk prediction market, di mana AI bisa digunakan untuk mempredik outcome dari suatu given event ya. Nah, misalkan kayak siapa pemenang pemilu, misalkan pemilu di US dan seterusnya.
Nah, dia bisa cari data semua lewat Google dan lain-lain. Nah, dia bisa memprediksi siapa yang kurang lebih akan menang ya. Nah, itu untuk yang pertama, untuk prediction ya. Yang kedua adalah kategorinya untuk ini apa namanya, interface to the game, tapi ini high potential but high risk menurut dia ya. Dimana di sini tugasnya adalah untuk membantu user mengerti kripto ya, mengerti kripto dan behavior mereka supaya bisa match dengan intention mereka begitu. Tujuannya simpelnya adalah untuk scam detection features, bisa digabungkan ke MetaMask dan seterusnya. Nah, ini kepake nih ya, bisa men-scan apabila apabila kemungkinannya bisa terjadi scam atau tidak begitu ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi rule of the game, menjadi AI judge, di mana ini harus hati-hati nih menurut dia, ekstra hati-hati bahkan. Nah, ini bisa dipakai untuk DAO dan seterusnya. Nah, ini gue setuju nih. DAO selama ini mungkin kan kita berpikir ini gimana cara bisa melakukan apa namanya, decentralized ininya gitu namanya, apa namanya, kayak ya government decentralized gimana. Nah, si AI ini bisa dipakai sebagai judge gitu ya. Nah, yang terakhir adalah untuk dipakai menjadi buat infrastruktur untuk membuat even better AI models gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin soal kode di spesifiknya ngomong ini local high. Tapi kalau gue pribadi sih lebih mikir ke ini nih ya, yang warna ungu ya. Nah, setiap warna ungu ini adalah suatu local high. Local high yang terjadi di dalam suatu mid cycle begitu ya. Nah, di mid cycle ini biasanya terjadi di dalam masa-masa tahun preparation begitu, dan semua terjadi ya. Terjadi suatu local high di tanggal dekat-dekat 28 November ya. Di sini nih. 28 November, 28 November, 28 November. Nah, jadi kalau gue pribadi akan catat nih tanggal 28 November, lagi-lagi plus 21 ya, plus minus 21 hari dari tanggal 28, di mana akan kemungkinan terjadi local high, begitu ya. Nah, setelah itu baru nanti yang merah ini tanggal 28 November lagi, tapi 2025 itu akan terjadi bukan all time high, tapi cycle top ya. Anehnya rapi banget ya. Lu cek di sini. 28 November, 28 November, 28 November. Minimal kalau lu mau kalau lu mau bilang, "Bang, mungkin aja bisa beda." Yes, mungkin. Tapi 3 dari 3 itu selalu pas ya. Selalu pas kurang lebih plus minus 21 hari dari tanggal 28 November. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi akan mencatat 28 November 2024 dan 28 November 2025 ya, karena ini kemungkinan terjadi local top untuk kita TP, dan ini untuk ya bisa bilang cabut dari cryptocurrency market gitu, atau TP secara keseluruhan gitu ya. Pasti nggak bang? Semua nggak ada yang pasti, tetapi secara data ini sangat rapi gitu. Jadi selama dia rapi, ini masih 3D3 ya, gua akan catat baik-baik di dalam note untuk TP gua begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini kondisinya sedikit bikin deg-degan ya, dia berhasil bertahan di atas dari 50, tetapi daily close-nya di bawah dari 43.258. PR-nya hari ini simple, nggak usah muluk-muluk, bertahan aja di atas dari MA50 ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini retest lagi. Udah nggak tahu berapa kali nih, udah belasan kali dia retest. Harapannya masih sama. Harapannya adalah jangan sampai dia tembus dan daily close di atas dari MA200. Apalagi kalau sampai ini jadi support. Nah, that's bad ya. Semoga aja dia hari ini daily close bisa kembali di bawah dari MA200 dan mulai membuat lower low gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini secara posisi spotnya berarti buy limit pertama tembus, buy limit kedua masih bertahan. Jadi untuk sekarang ya, buy limit kedua masih di angka 42.852 dan buy limit ketiga di MA20 di angka 41.817 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support ya. Artinya kita sudah punya posisi long, dan posisi long kita ini target TP-nya jelas di angka 43.258 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 43.258, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Overall sedikit bikin deg-degan jujurnya ya, karena tiba-tiba dia gagal mempertahankan 43.258 dan retest ke MA50. Kalau ini jebol ya kayak ngulang lagi PR-nya gitu. Jadi penting nih, krusial hari ini Bitcoin untuk bertahan di atas dari MA50. Nah, selanjutnya adalah Ethereum. Untuk Ethereum malah beda kasus. Kemarin dia malah cenderung sukses untuk bertahan lah minimal. Sedikit lebih oke. Tetapi ya dibilang super bagus juga enggak sih. Untuk sekarang minimal dia masih bertahan di atas dari buy limit ke ini ya, berarti buy limit ke berapa nih? Oh, technically speaking masih bertahan di atas dia semua ya, malah ada sedikit reclaim nih. Jadi untuk Ethereum buy limit pertama di MA50 sekarang, buy limit kedua di angka 2317 dan buy limit ketiga di angka 2256 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di 2360 sebagai resisten kemarin ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa langsung otomatis buka posisi short ya, bisa kita limit aja langsung ya, karena sudah terjadi retest kemarin. Nah, kalau terjadi retest kita buka posisi short, target TP kita adalah MA50. Untuk posisi longnya hari ini sudah kita bisa di sini terjadi retest pertama di MA50 sebagai support ya. Kita lihat apabila besok dia daily close masih di atas dari MA50, kita bisa limit posisi long, retest. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2360 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. For now Ethereum not that bad ternyata setelah gue lihat lagi ya. Gue salah lihat sedikit tadi. Tapi intinya apa? Dia sih sekarang PR besarnya adalah bertahan di atas dari MA50. Kalau bisa dia tembus dan daily close di atas dari 2360 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.